Kita masih merenungkan pesan-pesan Tuhan kepada 7 gereja. Ini yang pertama, pesan Tuhan kepada Efesus. Jadi kalau saudara membaca surat Wahyu, kitab Wahyu, di situ saudara akan menemukan ada 7 gereja yang dikirimkan surat oleh Tuhan. Dan 7 gereja ini mewakili keadaan gereja pada masa kini. Seperti apakah gereja itu? Seperti apakah keadaan rohani jemaat yang ada di dalam gereja itu? Memang kita siapkan pesan kepada 7 gereja ini untuk melihat seperti apakah gereja kita. Nah, nanti tanggal 5 Juni kita akan berulang tahun yang kelima. Masih 5 tahun ya, masih balita. Bawah 5 tahun maksudnya, bukan bayi. Kalau bayi itu manusia, ini gereja gelita ya. Gereja 5 tahun. Jadi kita akan merenungkan. Jadi silakan saudara ya, catat tanggal 5 Juni kita berulang tahun yang kelima. Mestinya tanggal 4 tapi kita rayakan tanggal 5 Juni. Nanti saudara-saudara bisa buat video bilang happy birthday gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku, ada harapan-harapan, dan saudara bisa kirimkan ke kami dan kita bisa kompal itu bersama-sama. Nah saudara, jadi kita masih membahas surat Wahyu, kitab Wahyu. Jadi siapa yang sudah pernah baca kitab Wahyu? Yang senang kitab Wahyu, senang ya, senang sekali. Saya juga senang baca kitab Wahyu, senang sekali rasanya ya. Ngeri Pak, oh iya ngeri. Karena kalau saudara baca kitab Wahyu, begini caranya bacanya begini. Saudara akan ketemu dengan berapa pasal itu? 22 kalau nggak salah, 22 pasal. Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah peristiwa pada waktu itu. Jadi Yohanes berada di Pulau Patmos, lalu dia didatangin Tuhan, kirim surat kepada 7 gereja. 7 gereja ini ada pada waktu itu. 7 gereja ini sekarang ini berada di negara Turki modern, ya. Masih ada bekas-bekasnya. Jadi ada bekas, minggu lalu kita sudah lihat. 7 gereja ini berada di daerah Turki modern. Ada pada waktu itu. Jadi pasal 1, pasal 2, pasal 3, kalau saudara baca itu adalah peristiwa pada waktu itu. Benar-benar real terjadi pada waktu itu. Nah, pasal 4 sampai pasal terakhir itu adalah peristiwa yang real yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sampai sekarang pasal 4, 5, 6 sampai 22 itu belum terjadi. Jadi yang harus saudara ingat begitu. Pasal 4, 5, 6, 7 sampai pasal 22 itu belum terjadi. Nah, kita menantikan akhir dari segala sesuatu, pasal 22 di mana kita akan bertemu kembali dengan Tuhan. Dikatakan di situ, di tempat itu ada aliran sungai, ada pohon, di tengah ada taman, persis seperti ketika Tuhan membuat Taman Eden pertama kali. Ada taman, ada pohon, ada sungai. Lalu Tuhan memulihkan segala sesuatu dan menempatkan kita persis seperti dulu di Taman Eden di mana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Luar biasa kan? Enak ya. Jadi pasal 4, 5, 6 sampai seterusnya itu belum terjadi, tapi nanti terjadi. Dan itu benar-benar real. Ini bukan kiasan, bukan simbol. Sama seperti pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu bukan simbol, itu benar-benar real dan sudah terjadi. 4, 5, 6 sampai 22 itu bukan simbol, itu benar-benar jadi. Misalnya dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai 9. Ini saya bacakan kepada saudara. Wahyu pasal 8 7 sampai 9. Perhatikan, ini real. Ini real ya, real. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut.
dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kalau itu real, bagaimana? Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Nah, makanya nanti kita coba bahas, Pak Pendeta, apakah kita akan mengalami itu? Nah, bocorannya ada di Bible Study. Nggak mungkin saya khotbahkan itu sekarang. Karena kalau saya khotbahkan, saudara pulang jam 5 sore. Saya nggak mau ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Tuhan kirim surat kepada 7 gereja, dan gereja pertama adalah gereja Efesus. Gereja pertama adalah gereja Efesus. Saudara lihat ini gambar. Ini adalah reruntuhan jalan-jalan utama mereka, itu besar sekali. Kota Efesus itu. Jadi berada di daerah Turki modern sekarang. Kota ini dulu adalah ibu kota dari bagian Asia Minor. Asia Minor tuh jadi dibilang Asia, bukan, tapi masih sudah nempel ke Eropa. Makanya Turki sekarang tuh Eropa, bukan anggota NATO dia sekarang ya, tapi dia tidak bagian dari Eropa, dia berada di Asia, Asia kecil. Di situ ada Kapadokia, Pontius, Galatia, dan ada semua di situ. Nah, Efesus penduduknya sekitar 250.000 jiwa pada waktu itu. Dan termasuk besar, jangan bandingkan dengan Jakarta. Ya. Tapi pada waktu itu adalah kota yang sangat sibuk dan besar. Kota ini pusat keagamaan. Kalau saudara masih ada waktu pergi ke sana, saudara akan ketemu dengan kuil Artemis. Paulus pernah masuk ke kota itu, ada kuil Artemis atau kuil Diana. Ya, di situ ada penyembahan berhala besar-besaran. Mereka beribadah dengan menyediakan pelacur-pelacur dalam kuil itu. Nah, disitulah terjadi ada ibadah yang rutin kepada berhala. Nah, Paulus pernah mengunjungi kota ini, dan sudah tahu Timotius menjadi pendeta di kota itu. Tapi pada waktu Yohanes kirim surat ini, saya nggak tahu apakah masih Timotius. Tapi Timotius pernah di situ. Dan di kota inilah Paulus mengajar 2 tahun lamanya. Dia mengajar di situ 2 tahun lama, dan hasilnya saudara baca surat Efesus. Begitu banyak jiwa dimenangkan. Gereja ini pernah juga dikunjungi, dan Rasul Yohanes keliling daerah Asia Minor itu dan mengembalakan beberapa gereja di sana. Jadi setiap gereja dikirimin surat oleh Yesus. Melalui Yohanes dikirimi surat. Dan 7 gereja ini punya banyak persoalan, punya banyak advantage, punya banyak keunggulan, pujian dari Tuhan, tapi juga ada celaan dari Tuhan. Nah, kita akan belajar. Gereja pertama yang kita pelajari adalah gereja Efesus. Gereja Efesus. Mari kita buka Wahyu pasal 2. Buka Alkitab saudara dan lihat di situ Wahyu pasal 2. Kalau saya menulis teks itu di dalam ini, bukan berarti kita tidak membawa Alkitab. Ya, saya harap seperti itu ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, ini surat kepada Efesus. Jadi dibacain. Begitu surat itu dikirim, Efesus, ini ada surat buat kalian ini. Anggap saja ini surat kepada TLCC, salah sebut TLCC, TLCC, bahasa Inggris, bahasa Indonesia beda. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa.
namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pertama, jadi dia tulis surat kepada jemaat di Efesus. Nah, kata-kata pertama yang Yesus ucapkan kepada jemaat ini, dia bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu, kan seneng rasanya. Luar biasa, berarti ini jemaat adalah jemaat yang teguh dan giat di dalam pelayanan. Luar biasa. Mereka kuat di dalam pelayanan. Saudara lihat pada waktu jemaat mula-mula, komentar Lukas, tulisan Lukas kepada jemaat mula-mula itu, dia bilang begini, tiap-tiap hari jemaat itu berkumpul dalam rumah-rumah dan belajar bersama-sama, tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka memecahkan roti, mereka kumpul dan tekun tiap-tiap hari. Luar biasa saudara, waktu saya dulu menjadi orang Kristen, maunya tiap hari ke gereja. Kan mudah kan itu. Dulu. Karena kalau kita berada di sebuah kota yang kecil yang tidak begitu banyak, mudah sekali. Rumah saya dengan gereja itu kira-kira 3 kilo. Jadi saya pergilah, hari ini kumpul enggak di gereja? Enggak? Ya. Sampai mama saya bawa koper, ini tas kamu dalamnya ada baju, udah tinggal di sana aja. Saking kita semangatnya, ini jemaat ini meneladani jemaat mula-mula. Dan saudara tahu, mereka ini usianya sudah 35 tahun kira-kira. Hampir 40 tahun. Sejak pertama kali didirikan oleh Rasul Paulus, sekarang tahun 95 Masehi, Yohanes menulis surat kepada mereka tahun 95 Masehi. Jadi kira-kira Efesus itu, surat Efesus ditulis tahun 60 Masehi. Dan surat Wahyu ini ditulis tahun 95. Jadi kira-kira 35 sampai 40 tahun jemaat Efesus. Jadi pertama kali mereka beribadah sampai 40 tahun kemudian mereka tekun di dalam pelayanan. Ini luar biasa. Luar biasa, nggak ada yang absen. Jadi kalau misalnya ditanya kepada mereka, apa yang menjadi kegiatanmu? Aduh, pokoknya aku mau ada pelayanan. Cari-cari tempat untuk melayani. Ya, maunya melayani. Nah, coba kita refleksi kepada masa sekarang. Kita ngomong begini, Pak Pendeta, itu kan Efesus 250.000 jiwa loh. Beda Jakarta, beda. Jarak saya kerja ke gereja itu ya jauh ke rumah, jauh ke gereja. Iya, oke. Kan begitu perkembangan zaman kita makin sibuk. Begitu banyak tuntutan pekerjaan kita makin sibuk. Dan kita mulai mengurangi jatah kita di dalam pelayanan. Tidak seperti mereka. Jangan berdalih bahwa mereka itu ya mungkin mereka itu nggak kerja kali ya. Mereka itu tidak ya mungkin buka warung semua di rumahnya. Jadi kapan-kapan ada pelayanan tutup. Saya nggak kayak gitu pendeta. Saya dari pagi sampai malam saya kerja, pulang malam dan sulit sekali bagi saya untuk mencari waktu untuk pelayanan. Saudara lihat mereka udah 40 tahun tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Kalau sebagian dari mereka
tidak aktif dalam pelayanan, tentu Tuhan mengatakan kepada mereka. Tetapi lihat, tidak ada yang tidak aktif di dalam pelayanan. Mereka bisa bertemu di dalam pelayanan. Sekarang kita mau dalih kita apa? Aduh, capek, pulangnya malam. Oke. Tiba-tiba ada teknologi baru. Zoom namanya. Aduh, capek, udah di rumah. Udah ada alasan apa lagi kita yang membuat kita tidak tekun di dalam pelayanan. Sekalipun kita Zoom, jumlahnya makin kecil yang bertemu di dalam Zoom itu. Padahal bisa. Saya tidak melarang saudara buka kamera. Kalaupun saudara di kamar, di ranjang, rebahan, saya juga tidak tahu. Tetapi itu sulit sekali. Karena memang kita melihat, kita semua punya waktu 24 jam sehari. Dan ketika kita berhadapan dengan pilihan, apakah jatah pekerjaan saya yang dikurangi atau jatah pelayanan saya yang dikurangi? Kita diperhadapkan kepada dua pilihan itu. Apakah jatah istirahat kita saya kurangi atau jatah pelayanan saya kurangi? Pasti ada tantangan seperti itu. Pasti ada tantangan. Tapi pujian Tuhan kepada Efesus, pasti pujian Tuhan kepada saudara, benar ya? Jadi kalau Tuhan ngomong kepada tiap orang di tempat ini, dia pasti akan ngomong, aku tahu kamu hebat. Kamu giat di dalam pelayanan. Benar kan? Amin? Kok gak ada yang amin? Saya tahu mungkin, aduh Pak jangan gitulah. Jangan gitulah. Jadi pujian kepada Efesus mestinya menjadi pujian kepada kita. Sudah berapa lama sudah jadi orang Kristen? Mereka 40 tahun jadi orang Kristen, ketekunan dan kegiatan dalam pelayanan tidak berkurang. Tidak berkurang sama sekali. Tuhan senang dengan orang-orang semacam ini. Jadi pertama, tekun di dalam pelayanan. Tekun di dalam. Gak ada yang tanya kepada saya, pendeta, ayolah kita buat kegiatan apalah supaya ramelah gereja kita. Dan saya tahu kita bukan di tempat yang daerah urban, yang daerah yang di pinggir kota, di mana orangnya mungkin petani dan mudah sekali berkumpul. Kita masyarakat urban yang penuh dengan kesibukan. Saya tahu persis itu. Saya tahu persis. Jangankan saudara ya. Saya yang sepenuh waktu pun sulit sekali untuk membagi waktu. Sulit sekali untuk membagi waktu. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Tetapi apakah ketekunan kita di dalam melayani Tuhan berkurang seiring dengan usia kekristenan kita? Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang menawarkan menjadi gereja yang instan. Instan dalam arti begini, kamu boleh datang ke gereja cuma 1 jam saja. Ada gereja 1 jam saja ya. Karena gini, gerejanya menghargai, saya tahu waktu kamu itu luar biasa sibuknya. 1 jam aja ke gereja. Loh, 24 jam kali 7, terus 1 jamnya buat ibadah. Lainnya gak ada. Miris sekali. Miris sekali. Jadi beri dirimu, kalau saudara tidak tekun di dalam pelayanan, tidak tekun dalam pekerjaan Tuhan, carilah waktu, belajarlah untuk melayani Tuhan. Kemudian coba lihat komentar Tuhan. Ayat yang kedua dan ketiga, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar.
dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa. Ini pujian lagi. Seneng ya. Jadi khotbah kita hari ini pujian semua ya. Jadi kita happy, ini pujian semua. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri. Siapa orang jahat itu? Siapa orang jahat yang dimaksud? Lihat di sini. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Mencoba itu tes, diuji. Ada orang datang ke gereja mereka dan orang itu mengaku rasul dan mengajarkan firman Tuhan, tapi jemaat ini mengetes. Benar enggak ini rasul? Benar enggak ini berasal dari Tuhan? Dan mereka tahu, ini bukan. Go. Luar biasa itu gereja. Jadi kalau saudara pergi ke gereja Efesus pada waktu itu, saudara meremajang mata, menjem. Jadi pilih salah satu jemaat ini. Saya tanya kepada dia, kenapa gerejamu menganggap Bapak itu rasul palsu, pendeta palsu, ajarannya sesat? Dia bisa jawab, saudara. Luar biasa kan? Dia bisa jawab. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Gini. Dan dia mengatakan yang sebaliknya. Setiap jemaat di Efesus bisa jawab itu semua. Luar biasa. Ya. Jadi, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang berdiri di mimbar ini dan minta pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sebagai gembala, pasti saya akan cek orang ini benar atau tidak. Berarti filter pertama dari saya. Benar kan? Aman, saudara. Aman. Filter pertama, saya tidak akan mengizinkan dia berkhotbah di sini kalau saya tahu dia ajarannya sesat. Itu tanggung jawab gembala supaya dombanya tidak sesat. Tapi siapa yang bisa melarang saudara mendengarkan khotbah di era informasi semacam ini? Siapa? Saudara bilang, oke Pak Pendeta, ini pulang deh. Saya dengar pendeta ini khotbah ini, pendeta itu khotbah, pendeta ini khotbah, dan saya dapat sesuatu dari dia. Dan saya tidak bisa mencegah saudara untuk mendengarkan siaran-siaran baik dari YouTube atau dari manapun. Bahkan saudara pergi ke sebuah gereja setelah ibadah di sini, mungkin saja. Saya tidak mengatakan bahwa di luar TLCC itu ajarannya sesat semua, itu salah, bukan seperti itu maksud saya. Banyak sekali gereja yang injili, yang ajarannya benar di luar gereja kita, saya tahu itu. Ada pendeta-pendeta yang berkomitmen untuk mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak sedikit dari gereja-gereja itu ajarannya nggak benar. Tidak sedikit. Saudara bisa berdalih, pengikutnya banyak Tuhan, Pak Pendeta, pengikutnya banyak. Nggak mungkin gereja itu penuh, gereja kita lebih sedikit. Mereka diberkati Tuhan. Apakah jumlah yang banyak itu menandakan bahwa mereka benar? Benar atau tidak bukan dilihat dari jumlahnya. Benar atau tidak dilihat dari ajarannya. Dan saya rindu, saudara nggak usah tanya ke saya, pendeta itu benar sesat atau tidak. Saudara bisa cek sendiri. Tapi masalahnya, bagaimana bisa cek? Belajar Alkitab kita nggak bisa, nggak mau. Baca Alkitab kita nggak punya waktu. Ya kan? Ingin tahu kayak jemaat Berea itu ya. Dia didatangi oleh orang lain. Paulus datang ke gereja itu. Lalu Paulus menceritakan firman Tuhan. Lalu mereka periksa Alkitab. Bener nggak ini ajaran Paulus nih ya? Setelah mereka periksa, oh benar. Mereka tes siapapun yang berkhotbah di situ. Mereka tes firman Tuhan yang mereka dengar. Itu yang seharusnya ada dalam diri orang Kristen.
tahu doktrin yang salah. Sekarang ini walaupun saya mengajar firman Tuhan, saya buka Alkitab. Saya tanya, lihat kita baca Alkitab ya, lihat. Karena Allah itu Esa. Oke, saya tanya, Allah berapa? Esa. Esa itu berapa? 1 pendeta. Oke. Lalu Esa pula yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke, jadi jalan antara manusia supaya bisa ketemu dengan Allah ada berapa? 1. Siapa? Yesus Kristus. Oke, ayat ini kita belajar sama-sama ya. Oke, benar pendeta, bagus. Oke. Nah, sekarang kalau orang di luar Tuhan, orang tidak percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya baik sekali. Tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Dia mau masuk surga tidak melalui Yesus. Masuk surga enggak? Masuk Pak Pendeta. Hah? Coba pikir loh. Sudah lihat ayat Alkitab ini kayak gitu ngomongnya. Coba kita baca ya Alkitab ya. Yohanes ya. Yohanes pasal 3:38 ya. Kita coba lihat. Barang siapa percaya kepada anak, dia punya hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada anak, dia binasa. Oke, sekarang ada seorang bapak ini, dia tidak percaya kepada Yesus. Oke, tapi baik sekali. Masuk surga enggak? Baik, masuk surga Pak. Lu baca lu ayat ini. Ini. Oh iya. Ya masuk surga enggak? Masuk Pak Pendeta. Kan kacau itu, coba lihat. Udah jelas di situ bilang kalau tidak percaya Yesus masuk surga enggak? Enggak, Alkitab udah ngomong begitu. Tapi ketika, iya tapi bagaimana ya? Kamu percaya enggak ini Alkitab firman Tuhan? Percaya Pak Pendeta? Percaya? Percaya sekali ini firman Tuhan. Benar enggak firman? Benar. Firman Tuhan ngomong ini benar enggak? Benar. Tapi masuk surga enggak Bapak itu? Masuk. Kurang ajar kan? Kita indoktrinasi dengan hal-hal semacam itu. Saya punya buku tebal, hampir setebal Alkitab. Judulnya Teologi Abu-Abu. Kelihatannya benar tapi salah. Kelihatannya benar tapi salah. Saudara harus punya sesuatu ini. Bagaimana saudara bisa belajar dengan tekun Alkitab? Supaya ketika saudara mendengar firman Tuhan dari luar yang katanya pendeta, tapi sebenarnya bukan. Kita udah belajar ya kan minggu lalu ya, waktu lihat dari surat 1 Timotius. Coba kita lihat lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 3-5. Enggak ada di situ ya. Jadi bukalah di situ di Alkitabmu supaya saudara tahu ini omongan benar enggak nih. Coba tes ya. Omongan pendeta Muksin itu benar apa enggak? Itu harus dites semua, siapapun yang berdiri di sini, entar Pastor Alex, entar Pak Aswin, entar Bang Teddy yang khotbah di sini. Itu mimpi saya Pak. Nah, nanti ya, mudah-mudahan Tuhan biar terjadi. Aduh. 1 Timotius 6 ayat 3-5. Coba lihat ini. Nasihat Tuhan kepada Paulus kepada Timotius. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, atau ajaran sehat sesuai dengan firman Tuhan, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya kalau ada orang datang tapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sok tahu istilahnya itu, nggak tahu apa-apa, ya mudah sekali mengajarkan firman Tuhan tapi dasarnya tidak tahu sama sekali. Banyak nggak kayak gini? Banyak saudara. Ada orang buat gereja besar yang diajarkan apa? Motivasi. Jadi motivator doang dia. Yang diajarkan firman Tuhan enggak.
Jadi ada orang begini, mari saudara firman Tuhan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dari Efesus pasal ini, oke. Sudah dibaca, tutup. Saudara, saya itu ya dari kecil. Dari awal sampai akhir ini tuh gak disentuh. Cerita aja mengenai dirinya sendiri. Artinya tidak tahu apa-apa tentang ini. Dan firman Tuhan bilang gini, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Orang-orang ini khotbah ibadah cuma minta tanda kasih. Cari duit. Jadi kayak gitu ciri-cirinya. Ya, saya pernah datang ke seorang jemaat dan saya mendoakan keluarga ini. Pulang saya dikasih amplop, saya bingung sekali. Kan ini sudah menjadi tugas pendeta. Baru-baru kali itu saya dikasih amplop oleh jemaat. Saya bilang, ini kenapa? Saya udah biasa, pendeta saya dulu itu kalau saya datang mesti dapat duit. Kalau nggak ada duit dia cari-cari di gudang, ada minyak goreng nggak? Ada apa nggak yang bisa dikasih ke pendeta? Saya mau datang ke rumahmu ya. Saya mau doain kamu. Maksudnya itu apa? Nanti saya pulang saya dapat duit. Hati-hati. Banyak orang yang cuma seperti ini maunya. Ya. Nah saudara, kita rindu supaya kita semua bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita rindu supaya kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Tahu apa yang benar, apa yang salah. Ya. Ingat nggak dulu ada Bible study ya? Daftar. Berapa orang? 30 orang dong. 30 orang loh daftar loh. Hari pertama 30 orang. Hari kedua 29. Hari ketiga 28. Hari terakhir 5. Bible study itu diberikan kepada saudara supaya saudara dibekali. Nah lihat ayat ke-6. Tadi kan dipuji-puji kan? Dari tadi kan saudara dipuji ya, benar gak ya? Dari tadi kita semua dipuji. Lihat ayat ke-6. Tuhan berkata, tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala Oke. Belum. Oh enggak apa-apa, kita coba bahas ini dulu. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jadi ini bagian itu. Siapa Nikolaus itu? Nikolaus itu kita belum tahu. Kita banyak sekali yang mencoba untuk mencari tahu siapa Nikolaus ini. Tetapi kalau kita lihat nama dia juga disebut ke dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-15. 14-15 Wahyu pasal 2. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-14. Nah, ini kepada jemaat Pergamus ya. Pergamus juga ada nama Nikolaus di situ, bahwa disebutkan aku mempunyai keberatan terhadap engkau di antara beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga yang ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Siapa Nikolaus ini? Sebagian besar teolog mengatakan ada kaitannya dengan pasal 2 ayat 14-15 ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang menggabungkan, mereka percaya kepada Tuhan. Jadi sinkretisme, bahwa saya ke gereja, tetapi saya juga ikut ibadah-ibadah free sex itu di kuil Artemis. Efesus, mereka berada di dalam sebuah kota
yang sistemnya mengatakan tidak apa-apa. Jadi kalau suaminya ngomong kepada istrinya, aku mau beribadah di kuil Diana, kuil Artemis. Artinya istrinya sudah tahu, dia akan free sex di situ. Dan ini merasuk kepada kehidupan jemaat di Pergamus. Saudara, Tuhan membenci seperti itu. Mencampur, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya juga masih berpegang kepada yang ini, dosa ini. Saya percaya kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, tapi dosa kita masih kita pegang. Kita ikutin sistem dunia. Kita percaya dengan sistem dunia. Kita mesti bisa kompromi dengan dunia. Tuhan bilang, aku membenci orang-orang yang seperti itu. Aku membenci orang-orang seperti di Efesus tidak ada. Kalau di Pergamus ada, di Efesus tidak ada. Luar biasa ya. Saya rasa mungkin juga di waktu Tuhan kirim surat kepada Altesisi, waduh luar biasa. Tidak ada di antara kamu yang seperti itu. Ya, ini luar biasa jemaat ini. Coba kita lihat ayat yang ke-4. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tadi diangkat-angkat ya. Sekarang dikasih tahu kekurangannya. Sekarang dikasih tahu kekurangannya. Bagaimana? Coba lihat saudara. Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Dulu sangat sayang sekali kepada Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal yang pertama. Coba lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus itu saudara buka Matius, nanti saudara putar-putar sampai sih ketemu Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Jadi Paulus tulis surat kepada gereja di Efesus. Tahun 60 surat ini ditulis. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada orang-orang kudus. Maksudnya kepada setiap orang di gereja, kasihmu itu loh kepada tiap-tiap orang di dalam gerejamu itu. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Itu tahun 60 Masehi. Kasih mereka satu sama lain luar biasa dan membuat Paulus bersyukur mungkin. Tuhan terima kasih, jemaat ini luar biasa. Mereka sangat mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Tapi 35 tahun kemudian Yohanes tulis surat ke mereka. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang dulu-dulu loh. Itu yang 30-40 tahun yang lalu. Kamu saling mengasihi, sekarang kamu mutu kasihmu satu sama lain mulai berkurang. Kau tidak lagi mengasihi sesamamu dan kau juga tidak lagi mengasihi Tuhan seperti dulu lagi. Dicela. Tuhan. Ayat yang ke Wahyu pasal yang kedua itu. Coba lihat ayat yang ke-5. Ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Mereka giat pelayanan, rajin pelayanan, mereka baca Alkitab, mereka tekun baca Alkitab, mereka tekun belajar Alkitab, mereka tahu mana yang sesat, tapi karena hal ini yang kecil ini, bukannya mereka tidak ada kasih, mereka ada kasih tapi mutunya mulai turun. Lalu karena hal kecil seperti itu Tuhan bilang, kamu sudah dalam sekali jatuhnya. Itu celaan saudara. Untuk apa semua kegiatan keagamaanmu? Untuk apa Bible study-mu? Untuk apa saat teduhmu? Untuk apa care group-mu? Tapi kasihmu kepada sesamamu mulai berkurang. Untuk apa itu semua? Percuma. Kata Tuhan. Percuma. Gak ada gunanya.
Karena Tuhan mengatakan, kamu sudah dalam sekali, sudah jatuh. Dulu kamu mengasihi dia, tapi sekarang kamu tidak mengasihi dia. Kasihmu kepada dia sudah mulai berkurang. Kasihmu kepada sesamamu sudah mulai berkurang. Kasihmu kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Itu apa? Giat. Saya tahu gereja di Korintus. Gereja ini gereja besar. Gereja yang penuh dengan orang-orang yang memiliki berbagai macam karunia rohani untuk melayani Tuhan. Mereka giat. Kuatlah dan teguhlah dalam pekerjaanmu dalam Tuhan. Itu kata Paulus kepada orang-orang Korintus. Kamu teguh, kuat. Lalu dia ngomong dalam 1 Korintus pasal 13. Dia ngomong begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala sesuatu, segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi apa gunanya kegiatan kita yang begitu banyak? Apa gunanya? Maka Tuhan bilang, betapa dalamnya kamu sudah jatuh hanya kan. Nggak bisa saudara mengatakan, Tuhan, lihat aku jadi singer. Jadi WL. Aku hadir di care group tiap hari. Kalau bisa. Ini enggak ya, seminggu sekali pun enggak mungkin. Saya ibadah. Ada altar keluarga. Apa? Hebat ya kamu ya. Tapi kamu tidak punya kasih kepada orang lain. Mungkin punya. Tapi gak sempurna. Gak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mungkin cukup keras saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi umatnya yang sesuai dengan apa yang dia mau. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Saudara gak bisa pilih-pilih. Saudara tidak bisa pilih-pilih. Baca Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu 35 tahun yang lalu. Bagi jemaat Efesus mudah sekali untuk dilakukan. Tapi sekarang enggak. Coba renungkan. Mungkin dulu kita mudah mengasihi seseorang. Tapi sekarang mungkin kita sukar untuk mengasihi dia. Tuhan bilang bertobatlah. Bertobatlah. Dan enggak main-main Tuhan. Tuhan tidak main-main. Karena dia mengatakan, kau sudah begitu dalam jatuhmu. Tapi memang sudah diprediksi oleh Tuhan ya. Waktu khotbah di bukit Matius 24 itu, Tuhan sudah mengatakan nanti menjelang akhir zaman, kasih seseorang kepada yang lain akan dingin. Tuhan sudah memprediksi itu. Tapi masalahnya kalau memang Tuhan sudah memprediksi itu, apakah kita yang dimaksud Tuhan? Coba pikirkan itu baik-baik. Coba pikirkan baik-baik. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam, Tuhan gak bilang kau sudah jatuh, enggak. Dalam. Bukan sekadar jatuh, tapi dalam sekali. Lalu dia bilang, ini anggap saja ini sebagai kesempatan. Sebagai kesempatan. Dia bilang, bertobatlah, lakukanlah lagi. Apa yang dulu yang semula engkau lakukan. Cobalah, kembali lagi seperti kasihmu yang dulu. Cobalah.
balik lagi. Lalu ini yang nggak enak ini. Yang tidak enak, dia bilang begini, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu kalau kamu tidak kembali kepada kasihmu yang semula itu. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau engkau tidak bertobat. Berat ya? Mungkinkah kata-kata ini kalau Yesus berdiri di mimbar ini dan mengatakan kepada saudara, Wahyu 2 ayat 5 ini, ingatlah kamu sudah begitu dalam jatuhmu. Kembalilah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan seperti dulu engkau mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dulu engkau mengasihi dia. Seolah-olah ini Tuhan memberikan kesempatan yang lain, kedua kepada saudara. Sebelum dia datang kedua kali. Dan dia mengatakan, aku akan memberikan kesempatan kepadamu. Ingatlah, lakukan lagi semula. Jelaskan firman Tuhannya. Jelaskan. Enggak perlu ditafsirkan, saudara. Enggak perlu ditafsirkan. Kalau saudara membaca, semua jerih lelahmu, kasihmu, aku tahu kesabaranmu, aku tahu engkau mu-nya itu, sekalipun ini ditujukan kepada gereja, kata mu itu, kata kepunyaan itu berbentuk singular. Tahu bentuk singular? Bentuknya tunggal. Kalau gereja kita jamak kan mestinya ya, banyak orang. Tapi dalam bahasa Yunaninya ini bentuknya tunggal. Jadi Tuhan berbicara kasihmu yang semula, ketekunanmu, kesabaranmu. Dia berbicara kepada kita secara pribadi. Kepada kita secara pribadi. Siapa yang tidak mau tawaran Tuhan di dalam ayat yang ke-7 itu? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Ingat pada waktu Adam dan Hawa tinggal di taman Firdaus itu. Dan mereka berdosa, mereka diusir oleh Tuhan dari taman itu, dan Tuhan memagari taman itu dengan malaikat-malaikat kerubim, malaikat-malaikat dipagari, lalu semua manusia tidak masuk ke dalam pohon itu dan makan buah dari pohon kehidupan. Kalau dia makan dari buah itu, dia akan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Manusia tidak diberi kesempatan untuk hidup selama-lamanya karena dosa itu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu menang, kamu bisa melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu saat ini. Kamu bertobat, kamu kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Kamu akan makan buah dari pohon itu. Hidup selama-lamanya bersama dengan aku. Siapa yang tidak mau tawarin itu? Cuma kita harus mengalahkan ego kita saja. Cuma mengalahkan ego saja. Ayolah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang dulu ketika kita pertama kali mencintai Tuhan Yesus, seolah-olah dunia ini hanya milik aku dan Tuhan saja. Tidak ada orang lain. Betapa aku sayang sekali kepadamu Tuhan. Tapi mungkin kasih itu udah mulai luntur saat ini. Ayolah kembali. Bukan kebetulan saudara berada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Bagus kalau Tuhan sudah tegur itu. Ayolah kembali, ini tawaran Tuhan. Giatlah kembali buat Tuhan. Kalau saudara belum giat buat Tuhan. Bacalah Alkitab kembali. Dan kasihilah dia kembali. Mari kita berdoa.